Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Pak Josia menyambung sekaligus menyoal tadi soal seberapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk kemudian melakukan pemugaran, renovasi, pengembangan bangunan, khususnya yang digunakan sebagai sarana ibadah ataupun pendidikan, begitu Pak Josia? Ya pasti perlu biaya ya. Artinya perlu biaya dan tiap daerah pasti beda-beda lah. Ya katakan untuk bangunan di Jakarta, katakan dengan di Kalimantan, di pedalaman pasti beda. Tapi yang pasti untuk itu semua ada aturannya, artinya sudah ada acuannya seperti apa kalau kita mau membangun. Dan juga saya pikir perangkat peraturan dari pemerintah juga itu sudah cukup jelas. Artinya ketika kita mau membangun, kita harus mengajukan, kalau dulu IMB sekarang namanya PBG, persetujuan bangunan gedung. Ya, kita nggak minta izin tapi minta persetujuan lah gitu ya. Nah dari situ justru sebetulnya kontrol yang bisa dilakukan gitu. Tapi kenyataan yang ada sekarang, kalau orang mau bangun rumah seperti kucing-kucingan kan, gitu loh. Ini banyak. Jadi temuan di lapangan seperti itu, Pak Josia, banyak ditemui seperti karena itu? katakanlah misalnya memang ada aturan, katakan ya misalnya ada garis sepadan jalan, sepadan bangunan, artinya kalau misalnya kita mau bikin rumah nih, ya itu katakan termasuk apa namanya di area mana nih, ya kan itu ada katakan untuk area serapan, katakan gitu ya. Itu seringkali kalau kita punya tanah katakan 100 meter persegi, itu nggak bisa dibangun sepenuhnya 100 meter persegi gitu loh. Harus ada serapan katakan 60% atau 80%. Nah seringkali masyarakat ini nggak mau ikutin itu gitu loh. Seringkali sehingga kalau mau bangun punya 100 meter persegi, saya mau bangun semua. Gitu. Karena dia tahu saya nggak bakalan diizinin nih gitu ya. Tanpa punya bangun aja dulu, kompetensi, gitu landasan yang kuat mengenai hitung-hitungan. Nah jadi kalau katakanlah misalnya kalau didesain katakan dihitung oleh orang teknik sipil, orang struktur masih mending gitu loh. Walaupun katakan dia nyolong-nyolong ya izinnya gitu ya. Tapi kalau katakan yang sering kali terjadi mungkin yang seperti ini juga kalau saya dengar Bapak Bupatinya bilang tidak ada PBG-nya, tidak ada IMB-nya. Ya artinya ya dia bangun aja gitu loh. Tanpa diperiksa. Jadi kontrol pemerintah ini susah gitu loh. Kalau katakan nggak mengajukan apa namanya PBG itu gitu loh. Ibaratnya kalau saya berat 65 kilo, kalau ini bangunan katakan ya, ini mau nambah nih katakan, mau nambah dari 2 lantai jadi 4 lantai. Ibaratnya saya harus bawa-bawa 3 galon aqua nih. 3 galon air, kalau saya jalan saya bawa-bawa 3 galon air nih. Mana kuat saya? Kalau mau kuat ya saya harus misalnya bodybuilding dulu supaya kaki saya lebih kuat. Artinya di bangunan juga harus dihitung dulu perkuatannya itu seperti apa supaya dia kuat nahan gitu loh. Pondasinya mungkin perlu ditambah juga. Jadi tidak asal saja kemudian. Nggak asal saja ditambah gitu loh. Memang perlu biaya. Kalau tadi Bu Shelly katakan apa namanya harus ada biaya. Ya memang banyak juga katakannya misalnya beban-beban kita itu, beban gempa itu makin hari itu makin bertambah. Kenapa bertambah? Karena kita katakan waktu dulu sebelum gempa Aceh kita punya peraturan, tapi setelah gempa Aceh katakan 2006 ya, itu kita ada perubahan peraturan yang cukup signifikan gitu. Karena data gempa kita bertambah, kita dan update. Sebetulnya gitu sudah mengakomodir perubahan yang terjadi juga. Betul. Dan baik. memang juga kalau dikatakan gedung yang existing ini perlu perkuatan, memang betul. Seringkali gitu ya, karena ini dibangun di tahun katakan 50 tahun yang lalu, kita harus upgrade, perlu ada perkuatan, memang harus juga ada dana untuk itu sebetulnya. Baik. Bu Shelly, itu yang temuan yang disampaikan oleh Pak Josia di lapangan, ini gimana Bu? Soal izin yang informasinya juga disampaikan oleh Pak Bupati, bangunan Ponpes ini belum memiliki izin, belum ada persetujuan begitu, padahal PBG ini atau IMB pada saat yang lalu itu justru menjadi alat kontrol pemerintah terhadap bangunan-bangunan yang dibangun. Ya, itu yang tadi sempat saya spill dari awal bahwa harus adanya koordinasi antar semua pihak. Jadi meskipun keberadaan pesantren ini berada di satu wilayah, maka bentuk pengawasan antar semua stakeholder, kementerian terkait atau lembaga terkait yang ada di daerah itu harus saling bersinergi satu sama lain.
Jadi saya juga sangat menyayangkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di daerah itu juga tidak masif. Kalau kita lihat perangkat di Kementerian Agama itu kan ada yang namanya KUA ya. KUA itu sampai di tingkat kecamatan. Mereka punya yang namanya penyuluh agama. Nah, mungkin mereka ini juga melakukan pengawasan, melakukan pembinaan terhadap sarana-sarana keagamaan yang ada di wilayahnya. Berarti artinya saat mereka melakukan pembinaan di wilayahnya, artinya keberadaan pondok pesantren yang ada di wilayah mereka harusnya ada dalam pemantauan mereka dong. Nah, saat mereka ada suatu pembangunan di daerah tersebut, minimal keberadaan pesantren tadi dalam tinjauan pemantauan dari KUA atau penyuluh agama tadi. Penyuluh agama tadi harusnya dia bisa berkoordinasi juga dengan Kementerian Agama yang ada di sana, mungkin dia juga bisa membantu dan segala macam. Jadi menurut saya memang investigasi secara menyeluruh ini juga akan membuka titik terang. Sebetulnya hari ini kita untuk tidak menyalahkan satu sama lain, tetapi untuk memperbaiki dari apa yang sudah terjadi agar ke depan tidak terulang kembali hal-hal seperti ini di tempat yang lain. Nah, maka pembelajaran hari ini adalah hal yang sangat baik untuk kita semua, termasuk di jajaran Kementerian Agama, bahwa sarana-sarana tempat ibadah, dunia pendidikan itu harus juga memperhatikan terhadap konsep konstruksi kebencanaan. Apalagi kalau kita berbicara sumber anggarannya bukan dari sumber anggaran negara, artinya itu kan bisa jadi donatur dari luar, tetapi tidak dalam pengawasan mereka. Apalagi di sana ada orang-orang atau santri-santri yang menjadi naungan Kementerian Agama yang harus dilindungi oleh negara. Seperti itu. Oke, baik Bu Sally. Sepakat Kak, ini nampaknya menjadi pembelajaran yang begitu mahal karena kemudian nyawa yang menjadi taruhannya ini harus menjadi pembelajaran yang berharga. Siapa kemudian yang harus bertanggung jawab di balik peristiwa atau insiden yang terjadi di Ponpes Al Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, kami hadirkan jawabannya untuk Anda sesaat lagi.